من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum ibadallah bittaqwa 'ala Allah jalla fi 'ula wa hasukum 'ala ta'atihi wastaghfiruhu billadzi hiya khair. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan terus tercurah limpah kepada panutan suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, istri-istrinya juga mudah-mudahan sampai kepada kita menjadi sebuah syafaat pertolongan di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosan khatib mengingatkan, khusus bagi khatib sendiri, umumnya bagi jamaah rahimakumullah, agar senantiasa membangun ketakwaan. Membangun ketakwaan dalam arti terus memahami semua perintah-perintah dari Allah, baik itu perintah yang manis atau sampai perintah yang pahit. Memahami perintah Allah, baik itu yang terkecil, yang ringan, sampai kepada perintah Allah yang mungkin besar dan berat. Karena hakikatnya ketakwaan ini adalah karunia dari Allah untuk menyelamatkan manusia ila subulis salam, kepada jalan keselamatan, mengamankan dan menyelamatkan manusia dari apa yang Allah haramkan, yang jelas madarat dan merusaknya. Sehingga ketika terjadi berbagai fakta kerusakan, maka di sini kita harus bermuhasabah. Bisa jadi banyak perintah-perintah Allah yang masih belum kita jalankan. Masih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis yang masih belum kita jadikan sebagai sebuah aturan dan pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan sholat Jumat ini menjadi pendorong bagi kita untuk senantiasa taslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, senantiasa tunduk kepada Allah sampai kita menemukan satu tempat kematian menjadi seorang mukmin dan muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kebodohan adalah musuh bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya musuh bagi orang beriman. Kebodohan ini adalah satu kondisi yang menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Karena dengan kebodohan manusia bisa bertingkah, bisa berbuat kejahatan, tapi ia tidak menyadarinya. Ini satu alarm yang luar biasa. Ketika manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat jahat, tapi ia sendiri tidak menyadarinya, maka di situ terjadi sebuah alarm bagi seluruh umat manusia. Apalagi menjadi orang beriman yang harus menjalankan perintah Allah. Hari ini kita dapati berbagai fakta. Salah satu yang paling dekat, ada satu fenomena di mana seseorang dizolimi. Ini baru diketahui 3 tahun. Disekap, dizolimi, bahkan sampai bibirnya digunting. Daerah Ranca Ekek, daerah Bandung. Ini salah satu mungkin berita yang dari sekian ratus bahkan ribu yang telah terus terjadi silih berganti dalam bentuk model yang beraneka ragam.
Sehingga ini menjadi sebuah alarm sebetulnya bagi orang-orang beriman. Perintah apa yang kita lalaikan sehingga fenomena-fenomena yang setiap hari kita terima justru kerusakan demi kerusakan, kezoliman demi kezoliman yang terus mendekati, sehingga akhirnya muhasabah takwa ini menjadi kewajiban tiap-tiap orang beriman. Bahkan kebodohan ini bukan hanya ancaman, tapi kebodohan juga menjadi syarat untuk terjadinya sebuah penjajahan. Sudah terbukti bahwa syarat satu negeri dijajah, di mana manusia yang lain bisa menzolimi manusia yang lainnya, ini ketika terjadi sebuah pembodohan. Ada situasi di mana salah satu pihak ini tidak mengerti apapun. Makanya dalam fakta sejarah disebutkan para pembesar Inggris diantaranya William Gladstone ini seringkali berwasiat, berpidato di depan pasukan yang akan menjajah Indonesia pada zaman dahulu dengan wasiat, selama umat Islam dijauhkan dari Al-Quran, maka kalian baik-baik saja. Umat Islam tidak akan menjadi ancaman ketika mereka bodoh daripada Al-Quran. Ini realitas yang kita bisa akses faktanya, baik itu di Google ataupun di media sosial yang lainnya. Snoghoronje ini satu agen dari Yahudi, agen dari Belanda yang diutus untuk menghancurkan umat Islam. Ini terjadi sehingga Aceh sebagai kekuatan terakhir bangsa Indonesia yang bertahan dari penjajahan ini jebol luar biasa karena dibodohkan dari Al-Quran. Itu fakta-fakta sejarah yang nyata. Karena memang syarat menzolimi orang lain, syarat menjajah orang lain itu, di mana pihak yang akan dijajah harus dibodohkan. Sehingga penjajahan ini bisa sedemikian hebat, tapi kemudian tidak disadari oleh korbannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kebodohan yang dimaksud bukan kebodohan tidak bisa menghitung. Kebodohan yang dimaksud bukan kebodohan tidak paham teknologi, tidak bisa baca, bukan. Abu Jahal di zaman Rasulullah, beliau itu punya gelar Abul Hakam, sarjana hukum, orang yang tahu tata negara seperti hebat luar biasa, diakui ketokohannya di Jazirah Arab, tapi Allah nisbatkan satu gelar di mana dia menjadi bapak kebodohan sampai hari kiamat. Jadi bodoh yang dimaksud bukan berarti bodoh dalam urusan dunia, tapi bodoh yang dimaksud adalah bagaimana manusia sudah tidak mau memahami mana benar mana salah. Ketika manusia sudah menutup mata, ini benar dan itu salah, maka disitulah kebodohan terjadi. Ketika manusia sudah tidak mengajarkan ini baik itu buruk, ini pahala ini dosa, itulah kebodohan. Meskipun secara teknologi berkembang pesat maju, tapi kalau menatap, menilai kebenaran, kebaikan ini tidak dilakukan, maka itulah kebodohan sesungguhnya. Sehingga akhirnya ketika manusia ini buta dari ketauhidan, dari kesyirikan, disitulah awal di mana manusia akan dizolimi oleh pihak yang lain, diantaranya adalah setan dan para pengikutnya itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Ibnu Taimi menyebutkan bahwa musuh Allah yang terbesar itu adalah orang bodoh dan orang yang menciptakan kebodohan. Itu musuh Allah yang sebenarnya. Ketika kebodohan ini ditularkan menjadi budaya yang masuk ke kamar-kamar, masuk ke mimbar-mimbar, masuk ke media sosial, ke setiap anak, maka disitulah ada musuh Allah yang harus kita hancurkan. Karena ketika kebodohan ini dibiarkan, justru akan menciptakan manusia-manusia penjahat, tapi dirinya sendiri tidak merasakan, tidak sadar bahwa itu adalah suatu yang sangat membahayakan bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka realitas umat Islam yang sudah terpapar dengan kebodohan ini, salah satu ciri yang paling lumrah adalah sifat berputus asa.
sifat yang menyerah, sifat yang tidak mau berjuang, tidak mau mengizharkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan ini pernah terjadi kepada kalangan Bani Israel ketika Allah justru sudah menjanjikan, masuklah engkau ke Palestina, maka engkau akan dibantu, engkau akan dikuatkan. Tapi kemudian Bani Israel berputus asa. Ya Musa, idhab anta wa rabbuka. Silahkan Musa, engkau pergi saja dengan Tuhanmu. Inna nahnu laqaidun. Kami akan duduk dan nanti kami akan menunggu hasilnya, apakah engkau akan menang atau tidak. Ini kebodohan yang luar biasa ketika Allah sudah menginstruksikan satu janji yang dilegalitaskan lewat Nabi Musa, satu jaminan keamanan, kemenangan, tapi justru Bani Israel dengan kebodohannya merenggan, menolak, sehingga akhirnya menitipkan istilah perdamaian kepada orang lain. Ini hasil dari sebuah berputus asa, hasil yang tidak yakin kepada kekuatan Allah, sehingga istilah lainnya adalah meyakini ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah, meyakini ada satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan lewat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah karya hasil daripada kebodohan itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, riwayat Abu Daud dan Ahmad, menyebutkan bahwa ciri-ciri zaman yang sudah didatangi oleh Dajjal diantaranya adalah 4. Ketika yang pertama, orang yang jujur dibohongkan, dan orang yang bohong ini dibenarkan. Ini ciri pertama. Kalau sudah ada seperti ini, maka jelas ini adalah tanda dari kebodohan yang sudah merabahaya, sudah merebak masuk kepada kalangan masyarakat, di mana orang yang jujur menyampaikan kebenaran justru dimusuhi, semakin terancam, semakin enggan untuk menyampaikan kebenaran, dan lebih memilih menjadi orang yang bohong, memilih menjadi orang yang berdusta kepada Allah, kepada orang beriman, kepada umat. Dan ini menjadi salah satu bukti kebodohan ini sudah mengakar, mendarah daging bagi kalangan umat manusia itu sendiri. Terus berikutnya ciri yang kedua adalah ketika pengkhianat. Orang-orang yang berkhianat ini justru diberikan amanah, dan orang yang amanah bertanggung jawab ini justru tidak diberikan otoritas. Pengkhianat di sini cukup disebutkan adalah orang yang ingin memisahkan agama dengan urusan dunia. Kalau istilah hari ini adalah ideologi sekularisme, di mana agama atau Allah dalam kata lainnya cukuplah ngurus masjid. Tidak boleh Allah datang ke ekonomi, tidak boleh Allah datang kepada sosial, politik, budaya, dan ideologi. Allah cukup dikurung di dalam masjid. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalaulah sudah sedemikian rupa, berarti para pengkhianat ini sudah merajalela, dan orang-orang yang amanah ingin memakmurkan dunia dengan aturan Quran dan hadis ini justru tidak diberikan kepercayaan, otoritas dan sebagainya. Berikutnya ciri yang ketiga adalah di mana orang-orang yang amanah ini justru dimusuhi, dan akan muncul kaum ruwaibidah, kaum yang bodoh dan kemudian dibodoh-bodohi. Mungkin bisa jadi kita banyak menemukan orang-orang yang bodoh yang kemudian dipiralkan dengan sengaja untuk menjadi virus penyebar kebodohan. Bisa jadi awal mulanya adalah guyonan, tapi kemudian dari guyonan tersebut masuk ke dalam otak, sehingga narasi-narasi yang disampaikan adalah narasi-narasi yang lemah, narasi-narasi yang tidak berdasarkan kepada ilmu Al-Quran, tidak berdasarkan kepada ilmu agama, sehingga akhirnya kebodohan secara tidak langsung masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menegaskan khutbah yang pertama, khatib ingin mengangkat satu sejarah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat 40, surat Al-Ghafir ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ja'akum Yusufa min qablu bil bayinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Di sini Allah mengabadikan satu peristiwa ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, yang pada saat itu berkuasa menegakkan Islam di Mesir dengan Bani Israel. Tapi kemudian sepeninggal kematian Nabi Yusuf, Bani Israel justru ditimpa dengan kebodohan, di mana mereka justru balik meragukan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Bahkan mereka sempat berkata, la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Sudah, kalau Nabi Yusuf sudah meninggal, tidak ada daya dan upaya. Tidak mungkin Allah memenangkan agama ini tanpa Nabi Yusuf. Ini satu model kebodohan yang luar biasa. Ketika manusia justru mengikuti public figure daripada risalah yang dibawanya. Sehingga akhirnya Bani Israel yang di zaman Nabi Yusuf ini berkuasa di Mesir, kemudian berbalik menjadi dijajah oleh kaum Kipti, oleh kaum Mesir itu sendiri sampai zaman Nabi Musa. Ini satu singkat sejarah di mana kebodohan terhadap ketauhidan, terhadap janji-janji Allah, terhadap nilai-nilai kebenaran yang sudah pasti Al-Quran itu tidak mungkin tidak relevan. Al-Quran itu tidak mungkin tidak cocok sampai hari kiamat. Ini mujizat dari Allah kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat, yang kebenarannya mutlak, tidak bisa diragukan sedikit pun. Bahkan kalau ragu sekalipun, Allah menantang, silahkan buat gantinya yang lebih baik kalau mampu. Maka disinilah pelajaran yang berharga, mewaspadai kebodohan yang disengaja, yang diagendakan secara masif, menjadi kewajiban bagi kita. Mulailah hari ini kita membangun sensitivitas dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mana benar mana salah. Maka mudah-mudahan sekolah Baitul Aziz dengan pesantrennya ini berkomitmen, bukan hanya transfer ilmu. Karena kalau transfer ilmu bisa dalam HP masing-masing, ada ChatGPT, ada AI, tinggal modal kuota 10.000, 20.000, antum bisa dapat ilmu sedemikian hebat. Tapi kalau berbicara mana benar mana salah, antum tidak akan pernah dapatkan dari media sosial. Hanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka memetakan ini benar dengan tegas, ini salah, ini tauhid, ini syirik, ini dosa, ini pahala, adalah langkah awal bagi kita untuk keluar daripada kebodohan itu sendiri atau kezulumatan itu sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.